Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Elizabeth Pinansi. Tema kita tentang penilaian TUEP dan aktivitas LMS. Alhamdulillah saya tutor di UPJJ UTI Palembang, Pokja Pangkalan Balai. Harapan saya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, utama sekali semua mahasiswa universitas terbuka dimanapun berada. Penilaian TUEP, mahasiswa berhak mendapat nilai TUEP apabila hadir minimal 5 kali pertemuan pada kelas TUEP. Jika kehadiran kurang dari 5, maka mahasiswa tidak berhak mendapatkan nilai atau nilainya 0. Nilai TUEP terdiri atas nilai tugas tutorial, 3 nilai tugas tutorial, dan nilai partisipasi. Nilai tugas tutorial adalah rata-rata dari 3 nilai tugas dan berkontribusi 70% terhadap nilai akhir TUEP. Nilai partisipasi dihitung dari keaktifan mahasiswa dalam mempelajari materi di kelas virtual, kehadiran dan keaktifan dalam pertemuan kelas TUEP, dan berkontribusi 30% terhadap nilai akhir TUEP. Mahasiswa berhak mendapatkan nilai partisipasi secara penuh 30% apabila aktif mengakses kelas virtual dan hadir 8 kali pertemuan TUEP dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan kelas TUEP. Perhatikan nilai TUEP, nilai partisipasi 30%, nilai tugas tutorial 70%. Itu diperoleh dari nilai kehadiran 40%, nilai keaktifan 30%, nilai tugas partisipasi 30%, maka itu diperolehlah nilai partisipasi. Nilai tugas tutorial 70% diperoleh dari rata-rata nilai tugas tutorial. Contohnya bisa kita lihat di sini, perhatikan layar. Nilai partisipasi misalnya nilai kehadiran 100, maka persentasenya 40. Keaktifan 85, presentasinya 25,5. Nilai tugas partisipasi 83, presentasinya 24,9. Total semua 90,40. Kita presentasikan 30%, 27,12. Nilai tugas tutorial rata-ratanya 76, maka kita presentasikan 53,2, kita totalkan 27,12. Total akhir 80,32. Itu adalah gambaran nilai akan diperoleh oleh mahasiswa pada akhir perkuliahan nanti. Contoh lain, perhatikan lagi, nilai partisipasinya, nilai kehadiran 100%, 40. Nilai keaktifan 30%, 130. Nilai tugas partisipasi 130. Total 100. Nilai partisipasi 30%, nilai tugas rata-rata tutorial 76, kita ambil persentase 70%, 53,2 ditambah 30 berarti 83,20. Itulah nilai akhir tutorial yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk semua mahasiswa dan mahasiswa bisa menyusun langkah strategi apa yang bisa dilakukan ke depan untuk bisa memperoleh nilai semaksimal mungkin pada mata kuliah yang ditempuh. Selanjutnya, tugas pertama itu minggu ketiga, tugas kedua itu minggu kelima, dan tugas ketujuh ada di minggu ketujuh. Tugas ketiga pada minggu ketujuh. Tugas mengunggah tutor mengunggah tugas tutorial pada laman LMS di awal sesi paling lambat hari Selasa. Mahasiswa mengunggah jawaban tugas pada laman LMS paling lambat 1 hari sebelum pertemuan ke-3, 5, dan 7. Kalau di perkembangan peserta didik, kita TUEP-nya pada hari Sabtu, berarti mahasiswa mengumpulnya di hari Jumat paling lambat. Waktu telah ditentukan. Pembahasan tugas dan umpan balik diberikan pada pertemuan ke-3, 5, dan 7. Jika nilai tugas tutorial mahasiswa kurang dari 50, maka tutor memberikan kesempatan 1 kali kepada mahasiswa untuk memperbaiki jawaban tugas. Ya, ada kesempatan perbaikan. Selanjutnya, ini adalah sedikit gambaran di LMS ya. Jadi ketika tutornya telah memberikan tugas, misalnya dia lebih cepat memberikan tugas, itu bisa diatur kapan mahasiswa bisa melihat ya. Selanjutnya batas waktunya kapan, dispensasi waktu pengumpulannya kapan ya. Itu bisa diatur oleh tutornya. Selanjutnya maksimal berapa file yang bisa dikirim, 5 file kalau di sini, maksimal berapa kapasitas 5 MB. Jadi nanti kalau misalnya batas waktu tanggal 30, berarti lewat dari itu nanti akan ada tanda merah yang menandakan bahwa mahasiswa itu telat mengumpulkan tugas. Jadi mudah dideteksinya ya.
Selanjutnya ini gambaran mahasiswa yang telah mengumpulkan partisipasi, tersubmit 24, need grading 0. Karena memang semuanya sudah saya nilai ya. Jadi ini gambarannya. Jadi semua aktivitas itu dicatat oleh sistem. Selanjutnya ini pertemuan perkembangan peserta didik. Di sini teman kita pernah memiliki gangguan ya karena tidak tersubmit sesuai dengan batas waktu, tetapi mahasiswa tersebut telah memberikan contoh bukti bahwa dia telah mengirimkan tugas sebelum waktu yang telah batas waktu yang telah ditentukan. Nah, akhirnya saya meminta pada mahasiswa tersebut untuk terus mengirimkan karena bisa jadi itu adalah gangguan dari sistem. Nah, dan ini tercatat semua perjuangan mahasiswa tersebut mengirimkan tugasnya ya. Jadi ketika sistem bisa bekerja dengan baik, semuanya bisa terdeteksi ya. Kadang-kadang kita terganggu adanya gangguan ataupun karena sistem banyak yang memakai ya. Jadi ada beberapa kendala. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa feedback yang saya berikan ya. Jadi mahasiswa tinggal klik ya, bisa melihat apa yang telah saya sampaikan dan perbaikan apa yang harus mahasiswa pelajari ke depan ya, agar tidak terulang kembali di tugas berikutnya. Nah, ini di koper ini ada laporan hasil tugas mandiri mata kuliah perkembangan peserta didik. Harapan saya ke depan mahasiswa tidak menulis seperti ini bentuknya. Jadi kita biasakan itu, saya meminta, mungkin setiap tutor itu berbeda-beda ya, tidak sama ya. Tapi saya meminta kalau di koper itu hurufnya 16 Times New Roman ya, kalau untuk judul ya. Jadi kita bermainnya di angka 16 dan 14 kalau untuk di cover ya. Kalau untuk judul 16 ya. Kalau untuk isi 12 ya, standarnya seperti itu ya. Dan ini saya harap di cover juga ada lambang universitas terbuka ya. Nah, ini di kesimpulan, jangan sampai terjadi, tolong dikoreksi, ditata ya, jangan seperti ini karena di mana spasinya, bagaimana pengaturannya, hurufnya juga seperti apa ya. Jadi dibeneri, jangan terulang lagi di tugas berikutnya ya. Jadi harus diperhatikan gitu. Daftar pustaka juga diperhatikan. Menulis daftar pustaka harus sesuai dengan abjad dan pengaturan pengetikannya juga bukan seperti yang terlampir di layar. Jadi mahasiswa juga harus belajar bagaimana cara menjawab yang baik dan benar, cara pengetikan ya. Jadi ke depan walaupun tidak di mata kuliah perkembangan peserta didik, ilmu ini bisa diterapkan ya di mata kuliah mana saja. Selanjutnya, nah, ini misalnya ada masukan dari saya, penulisan harus konsisten, sesuaikan dengan EBI, dan untuk nomor 4, dipahami kembali. Jadi mahasiswa juga harus membaca secara seksama, itu apa sih maksud dari pertanyaannya, jadi jangan sampai menjawab tapi gagal paham gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang diminta oleh tutornya, baru kalian menjawab. Penulisan harus konsisten, misalnya ya, ukuran hurufnya, bentuk hurufnya ya, Times New Roman, berarti dari awal sampai akhir harus Times New Roman terus, sampai dari cover sampai daftar pustaka harus konsisten. Jangan sampai terlihat sekali copy paste di internet, itu terlihat sekali tidak dirubah, bentuknya kacau gitu ya. Jadi diatur kembali ya. Kita juga enak melihatnya dan akan tertata bagaimana bentuk jawaban yang kita buat itu lebih enak dilihat, dan juga yang pasti seperti itulah selayaknya penulisan yang baik dan benar, standar kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, dan di sini juga terlihat downloadan yang dilakukan dan penilaian yang dilakukan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini semua materi yang saya sampaikan ada di daftar pustaka yang ada di depan kita ini, yang ada di layar. Jadi saya merujuknya semua yang saya sampaikan di sini. Aksesnya kapan, tanggalnya kapan. Jadi sedikit banyak mahasiswa bisa meniru apa yang saya buat dalam daftar pustaka. Kira-kira kurang lebih seperti inilah menulis daftar pustaka ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus, Universitas Terbuka. Salam Kampus Merdeka.